Tapi waktu saya nonton sepak bola di stadion langsung itu rasanya beda. Jadi yang nonton di rumah gak apa-apa sih, kan sekali-sekali datang pasti beda rasanya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara semua. Saya janji jam 3 saya sudah selesai. Yang amin cuma 3 jadi 4 menit. Jadi begini, kira-kira 7 tahun lalu ya, 2015 7 tahun lalu, saya ini join bela dirinya orang Israel, namanya Kapak. Ya, saudara jangan serem gitu dong saya. Kapak ini sepupunya Krav Maga, kalau saudara pernah dengar. Kapak singkatan dari bahasa Ibrani Krav Elpanim. Bahasa Inggrisnya adalah face to face combat. Ya, kita dilatih untuk bisa menahan diri sebenarnya. Jadi bela diri yang sesungguhnya adalah bukan tangkis-tangkis, bukan. Tapi bela diri yang sesungguhnya adalah karakter kita. Bahwa kita nggak pernah mau ada kekerasan. Itu bela diri. Makanya saya tertarik sama bela diri. Oke? Nah, kira-kira kalau kita latihan itu 2 bulan sekali, kita suka join sama bela diri lain. Karate, pencak silat, kungfu, taekwondo untuk latihan bareng. Nah, setiap latihan bareng selalu pencak silat selalu menang. Selalu. Kita sampai bingung, mereka ilmunya apa sih? Sampai selalu menang, kita selalu kalah sama pencak silat. Nah, ternyata waktu kita pelajari pencak silat itu jurus-jurusnya sangat-sangat sedikit. Dan semua pukulan dan tendangannya itu basic banget. Oke, pukulan ke depan, tendangan ke depan, that's it. Beda sama kungfu. Kungfu kembangannya terlalu banyak sampai orang yang belajar kungfu mereka nggak bisa hafal jurus-jurusnya kungfu. Terlalu banyak soalnya. Jurus ular mabok, ya, jurus angkat ember di balik, ya, macam-macam jurusnya. Sampai yang belajar kungfu itu sulit menghafal. Oke? Terlalu banyak kembangan, makanya mereka selalu jatuh duluan. Nah, sama. Hari ini firman Tuhan seringkali kita sering dengar istilah terlalu banyak digoreng-goreng. Dan kita nggak ngerti intinya apa, kita nggak ngerti basicnya apa, makanya kita banyak yang jatuh. Karena terlalu banyak modifikasi. Kita nggak tahu basicnya apa, kita nggak tahu dasarnya apa, kita nggak tahu esensinya. Oleh sebab itu, siang hari ini saya mau bahas soal berkat buat saudara. Nah, ini banyak yang jatuh kan di sini. Karena apa? Terlalu banyak kembangan, terlalu banyak modifikasi. Akhirnya kita pikir berkat ini, berkat itu, semua punya salah persepsi akhirnya. Yuk, siang hari ini kita balik ke basicnya aja. Apa yang Alkitab catat soal berkat, kita baca dari situ aja. Gampang kok. Oke, yuk buka sama-sama Ulangan 28. Itu ada 2 perikop ya, berkat dan kutuk. Kita akan bahas berkatnya aja. Ayat 1 saya akan bacakan buat saudara yang di sini dan yang di rumah. Jika, Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Siapa yang percaya di tempat ini kalau kasihnya Tuhan Yesus gak ada syaratnya? Amin, saudara. Saudara yakin waktu saudara baik, saudara disayang Tuhan? Saudara jahat, saudara juga disayang Tuhan? Oh, kok berkurang yakinnya? Kita disayang bukan saat kita baik doang. Kita disayang bukan saat kita lagi kebaktian aja. Kita disayang sama Tuhan waktu kita juga terpleset dan kebaktian. Ya, kita telat bangun nggak bisa baca Alkitab. Ya, kita tetap disayang sama Tuhan. Tuhan sayangnya tanpa syarat buat saudara dan saya. Gak ada syaratnya, sedikit pun gak ada. Tapi berkat Tuhan ada syaratnya. Beda.
Makanya Ulangan 28 dibuka dengan kata jika. Jika ini kata bersyarat ya. Oke? Kata bersyarat. Dan syaratnya dari dulu sampai kapanpun gak akan berubah syaratnya. Apa syaratnya? Mendengar dan melakukan. Itu syaratnya. Saya ketemu banyak orang Kristen hari ini, hobinya cuma mendengar. Melakukan, mereka tebang pilih. Di JKI Infinity nggak ada. Orang Kristen mendengar nomor satu, nonton khotbah di Instagram nomor satu, tapi dengar doang. Melakukan, mereka pilih yang menguntungkan buat mereka, mereka lakukan. Yang merugikan buat mereka, mereka nggak melakukan. Syarat menerima berkat Tuhan cuma satu, ada syarat lain. Mendengar dan melakukan dengan setia. Tolong, kata itu jangan dihilangi. Setia itu konsisten. Kita melakukan ya. Masalahnya hari ini gereja lagi diserang sama bioskop. Sudah tahu bioskop? Bioskop itu prinsipnya filmnya bagus, penuh. Filmnya jelek, kosong. Gitu kan bioskop? Hah? Dan gereja lagi diserang beginian. Kalau pembicaranya bagus, penuh. Pembicaranya dari pedalaman, pendeta dono, ada yang mau datang. Let me tell you, lawatan Tuhan tidak tergantung sama pembicara. Gak ada urusannya yang bicara siapa. Mana pak buktinya? Ada buktinya. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus yang datang, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Orang Nazaret dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Itu kan ceritanya. Mereka gerasa dulu saudara, ini anaknya Ucup Maria. Itu tangga kita dulu nih, sekarang aja udah gede, gondrong bapak-bapak pengen kita. Mereka nggak terima dikhotbahi anak tetangga, so nothing happen. Tidak terjadi apa-apa. Yesus loh pembicaranya. Bandingkan di perjanjian lama, ada seorang pembicara datang ke sebuah kota, tidak naik Garuda, tidak naik Alphard, tidak naik apa-apa, dia datang dimuntai dari mulut ikan, baru ditaruh 3 hari. Pastor Yunus, baunya gak karuan masih orang, model rambutnya gak karuan, khotbahnya melanggar ilmu homiletika. Khotbahnya biasa aja, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat semua. Kenapa? Bukan karena pembicaranya, karena penduduk kota Niniwe, mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Ternyata lawatan Tuhan terjadi kalau kita mengambil keputusan mendengar dan melakukan, bukan mendengar tok, melakukan. Event nyakitin kita, event kelihatan yang ngerugiin kita, lakuin. Itu firman Tuhan soalnya. Saya setuju banget sama statement yang pernah dikeluarkan sama Karl Marx. Saudara tahu Karl Marx? Karl Marx itu bapak orang komunis. Ya, bapak orang komunis ada 3, Lenin, Stalin, sama Karl Marx. Karl Marx dalam sebuah bukunya dia tulis begini, agama telah menjadi candu untuk orang banyak. Saya setuju mas statement itu. Dia pakai kata candu. Saudara tahu kata candu artinya apa? Iya, ketagihan. Tapi pengertian kata candu sebenarnya dia adalah zat addictive yang ada di rokok, minuman keras, sama narkoba. Ya, banyak orang Kristen suka datengin saya, Pak, mana ayatnya dilarang rokok? Gak ada kan? Saya selalu jawab begini, emang gak ada. Dilarang rokok cuman ada di pom bensin. Di Alkitab gak ada tulisan dilarang rokok, gak ada. Tapi di dalam rokok ada zat addictive. Kita isep rokok, itu candu, zat candu, dia masuk ke otak kita. Otak kita akan memerintahkan seluruh badan untuk tambah lagi. Makanya orang kalau merokok sifatnya increasing. Hari ini 1 batang,
besok 3 batang, bulan depan sebungkus. Kok belakang nggak tahu mukanya? Hah? Orang berapa begitu? Dan waktu kita mau balik ke 1 hari 1 batang, nggak bisa tiba-tiba. Dan kita mulai terikat. Nah itu, kita mulai masalah sama firman Tuhan berarti kan? Karena firman Tuhan mengatakan kamu jangan dibelenggu sama apapun dari dunia ini. Nah kalau jawab orang yang nanya soal rokok, jawabnya seperti itu. Kita dibelenggu. Nah minuman keras, saat adiktifnya lebih kencang lagi. Kita minum. Apa yang terjadi? Kebanyakan minuman keras. Mabok. Susah banget ngomong mabok. Kita kebanyakan minuman keras, kita mabok. Saudara tahu nggak orang mabok? Dia lagi pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Orang kalau lagi mabok, di alam realita dia baru diputusin pacarnya. Waktu mabok dia berasa kayak lagi dipeluk pacarnya, padahal dia lagi peluk tembok. Orang mabok begitu. Dan waktu alkoholnya mulai habis kadarnya, orang ini harus kembali ke alam realita dan dia tetap menemukan pacarnya sudah meninggalkan dia. Betul? Coba orang Kristen kalau datang ke kebaktian kayak orang nyandu kan? Kita kayak cuman pindah-pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Di tempat kebaktian kayak halusinasi, karena yang di depan ngomong gini, semua diberkati, amin, amin gitu. Tapi selesai kebaktian kita tetap beli DVD bajakan. Kita pakai program komputer yang bajakan. Tapi kalau di tempat kebaktian diberkati, amin, amin gitu. Yang di depan kalau kebaktian semua sukacita, amin, amin semuanya. Tapi selesai kebaktian kita tetap nggak bisa ngampunin, kita tetap kepahitan. Tapi di tempat kebaktian kita sukacita. Berarti banyak banget orang Kristen, ya, ini bukan di JKI Infinity, nggak ada yang begitu. Berarti banyak banget orang Kristen suka pindah-pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Kebaktian cuma nyanduk, agamawi doang. Berapa hari Minggu saya share soal itu. Kita agamawi doang. Kita cuma Kristen, cuma sebatas datang di kebaktian dan kayak pindah ke alam halusinasi. Ingat baik-baik saudara, Yesus urusan sama kita di alam realita. Amen. Saudara datang kebaktian, dengerin firman Tuhan, habis terima doa berkat, coba lakukan apa yang saudara dengar. Di mana itu? Alam realita. Di rumah, di kantor, waktu lagi nyetir, waktu lagi gowes, waktu lagi di restoran, dan seterusnya. Coba mulai exercise firman Tuhan. Exercise, latihan. Tuhan, saya mau latihan sabar dong hari ini. Biasanya langsung dijawab tuh. Keluar rumah ada busway nyerempet, kita emosi, katanya mau sabar. Tuhan, ajar saya untuk saya bisa ngampunin. Wih, buka Instagram, muka cowok yang nyakitin langsung keluar. Hah? Langsung ujian. Tapi kita perlu exercise. Coba dong, challenge yourself, ya, challenge diri sendiri. Tuhan, setiap hari saya mau coba latihan melakukan firman Tuhan. Gitu dong jadi orang Kristen. Karena kekristenan kalau cuma mengalami kebaktian, kita sedang mengalami kegagalan. Karena kekristenan itu serba kita mengalami firman Tuhan. Halo? Iya. Dan mengalami firman Tuhan itu serba learning by doing. Kita nggak bisa kayak Thomas, ya, mau lihat dulu baru percaya. Enggak. Kekristenan serba learning by doing. Kita percaya dulu, nanti kita akan lihat. Itu kekristenan. So biasakan melakukan firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. So syarat berkat Tuhan, ya, menjadi bagian kehidupan saudara itu kalau kita mendengar dan melakukan. Oke, itu aja syaratnya. Nah, tolong jangan pernah berpikir berkat itu uang, ya, karena Tuhan nggak punya uang. Masih roaming kayaknya. Tuhan nggak punya uang kan?
Itu khotbah minggu kemarin tuh. Itu yang Tuhan punya. Tuhan gak punya duit. Makanya orang yang minta duit sama Tuhan seringkali kecewa kan? Kok nggak datang? Kok saya nggak ditolong? Ngadu-ngadu ke Bapak Ibu Gembala, kok saya nggak ditolong sama Tuhan? Karena error kita. Yang Tuhan punya tuh emas, mintanya sama Tuhan itu emas. Nah, mulai pintar. Jangan minta duit. Makanya Yesus bandingin dirinya sama duit, bukan sama Hotman Paris. Karena dia nggak punya duit. Jangan pernah berpikir berkat tuh materi dan lain sebagainya. Gak pernah ditulis sama Alkitab. Berkat tuh materi, gak pernah. Berkat uang, gak pernah. Lanjut, ayat yang ke-6. Ulangan 28, ayat yang ke-6. Ayat 6 itu sesudah ayat 5. Ya, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Keren banget nih ayat. Hah? Suka digoreng-goreng sama gereja. Kamu nanti kalau masuk kebaktian, keluar kebaktian, kamu diberkati. Ini ayat bukan bicara soal masuk keluar kebaktian, bukan loh. Jangan suka modifikasi ayat sembarangan. Ini ayat bukan ditujukan kepada masuk keluar kebaktian, bukan. Ini ayat berbicara tentang alur hidup saudara dan saya. Sadarkah saudara, alur hidup kita selalu masuk dan keluar tiap hari? Nyadar nggak? Coba. Kita dari bangun pagi, kita keluar kamar tidur, masuk kamar mandi, gitu kan? Keluar kamar mandi, masuk ruang makan, keluar ruang, itu alur hidup manusia. Masuk mobil, keluar mobil, masuk kantor, keluar kantor, masuk gereja, keluar gereja, masuk mall, keluar mall, masuk restoran, keluar restoran, masuk studio rekaman, keluar studio rekaman, ya, masuk sel group, keluar sel group. Malam hari kita kembali masuk ke kamar. Ada yang beda alur hidupnya? Kalau ada yang beda, tolong DM saya. Karena semua manusia alur hidupnya sama, masuk dan keluar. Waktu kita lagi masuk dan keluar, oke, ada saat-saat kita ada di dalam. Betul? Ya, di antara masuk dan keluar, kita tuh ada di dalam. Nah, tolong ingat ini baik-baik. Kita menjadi apa waktu kita keluar? Semuanya tergantung dengan sikap kita waktu lagi di dalam. Saya ulang. Kita menjadi apa waktu kita keluar? Semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Tadi pagi, semua keluar kamar mandi, wangi-wangi, karena di dalam kamar mandi, kita semua mandinya bersih. Betul? Kalau kita mandinya ala cowboy, cuma cuci muka, keluar sih keluar dari kamar mandi, tapi nggak sedap baunya. Betul? Semua sama ya? Oke? Kita keluar dari ruang makan, kenyang, menikmati, dan semuanya tergantung waktu lagi di dalam. Makannya berkualitas nggak? Kita pesen makanan yang enak nggak? Orang Kristen masuk ke gereja, keluar gereja. Kalau JKI Infinity masuk keluar, waktu keluar semua berubah. Karena apa? Di dalam kebaktian sikapnya hormat sama Tuhan, dengerin firman, catat firman, itu modelnya JKI Infinity. Tapi ada gereja lain nggak gitu kan? Nggak kayak saudara. Ada gereja lain yang orang Kristennya masuk di kebaktian, keluar sih keluar, tapi waktu dia lagi di dalam ketiduran, cek Instagram, DM, lagi kebaktian padahal. Itu mau ribuan kali kebaktian, masuk keluar, dia keluar biasa-biasa aja hidupnya. Karena apa? Waktu di dalam kebaktian, dia attitude-nya sama sekali nggak satu frekuensi sama surga. Tuhan izinkan kita masuk di sebuah masalah. Pasti keluar nggak? Pasti keluar.
Tapi kita keluar menjadi seperti apa? Tergantung sikap kita waktu lagi di dalam. Hah? Sikap kita gimana? Marah-marahkah sama Tuhan? Hah? Marah-marahkah sama keadaan? Marah-marahkah sama suami? Marah-marahkah sama istri? Yang Tuhan mau lihat itu kan, kita melakukan apa tidak? Itu yang mau dilihat kan? Waktu kita udah dengar, nah prakteknya waktu lagi di dalam. Tuhan izinkan saudara dan saya ada di sebuah proses. Tuhan mau lihat kita kayak gimana di dalam. Orang Kristen suka ngomong gini, Tuhan, kenapa Tuhan diemin saya? Saya lagi susah. Setiap ujian dosennya diem. Dari sekolah dulu kayak gitu kan. Pernah lagi ujian dosennya berisik di depan? Nggak ada. Semua diem. Di Alkitab lebih ngeri. Lagi badai, dosennya bobok di perahu. Tidur lelap. Lagi badai. Karena dosen selalu begitu. Jadi ganti doanya. Jangan doa kayak gitu, Tuhan, kok Tuhan diam aja? Ganti doanya. Karena lagi ujian, dosennya diem. Dosennya mau lihat anak saya satu itu mau melakukan apa tidak. Di dalam masalah, itu yang Tuhan mau lihat. Kita melakukan firman Tuhan apa tidak? Saya senang banget sama istilah penerbangan, ya, karena saya hampir tiap minggu ada di pesawat. Saya senang banget istilahnya pilot. Pilot tuh punya istilah gini, your attitude determines your altitude. Pilot tuh kalau udah di dalam kokpit, itu attitude-nya masih benar. Dia salah, bisa salah semua. Kalau yang udah lahir, pernah ingat kejadian Korean Airlines 1984? Ya, ini pesawat Korea berangkat dari LA mau ke Seoul, Korea Selatan. Pilotnya masukin koordinat yang salah cuma 0,0 sekian derajat salahnya. Ya, nyalain autopilot kan, pesawatnya terbang, tapi mengarah ke Rusia, Uni Soviet. Uni Soviet hari itu lagi perang dingin sama Amerika. Ya, lihat pesawat terbangnya dari LA masuk udara Uni Soviet, nggak tanya-tanya ditembak pesawatnya, jatuh mati semua. Attitude ini pilot salah, fatal salahnya. Saya punya teman SMA emang lucu banget. Dia mantan narkoba, tapi sekarang dia jadi pilot. Dia itu survive-nya kalau lagi di kokpit. Bayangin di kokpit itu mesti detail. Nah, kayak orang bikin kue. Ya, bikin kue itu mesti detail. Nah, di kokpit juga sama. Kokpit pesawat itu mesti detail semuanya. Nah, dia survive-nya di situ bayangin. Ya, dia suka naik sepeda sama saya. Kalau naik sepeda nggak kelihatan pilot. Ya, kelihatan ex-dragis kalau naik sepeda. Beda sama waktu dia nerbangin pesawat. Ya, dia pernah naik sepeda, saya di belakang, dia tangannya ke kiri. Semua yang di belakang pikirnya mau ke kiri dong, tiba-tiba dia ke kanan. Keren banget, kan? Makanya ke kiri, tapi sepedanya ke kanan. Oke? Nah, pilot itu attitude mesti benar-benar precise. Oke? So, saudara lagi di dalam apapun, pastikan saudara melakukan firman Tuhan. Saudara dalam karir saudara, dalam rumah tangga, semua yang judulnya di dalam. Ya, di dalam apa? Di dalam restoran juga. Jangan pernah marah-marah sama waiter seorang Kristen ya. Halo? Jangan pernah. Be nice to waiters. Saudara tahu mereka 8 jam berdiri. Saya lagi ajarin semua komunitas saya di Jakarta, dimanapun. Coba kalau makan di restoran, sekali-sekali tulis untuk chef dan kru dapur, terima kasih. Apa saudara mau tulis? Bilang thank you. Itu akan make their day, tau gak? Mereka baca, bayangin mereka nggak ada yang puji, nggak ada yang applause, nggak ada yang liatin mereka berdiri 8 jam. Dapat surat dari saudara. Banyak yang keluar air mata, kesaksian yang saya dengar. Coba dong, anak Tuhan jangan marah-marah di restoran. Ya, mau mereka kayak gimana, tolong dimengerti.
Ya, mereka nggak bikin itu on purpose. Mereka pasti nggak sengaja. So, di dalam apapun, pastikan kita melakukan firman Tuhan. Saya percaya waktu saudara keluar, ya, saudara akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ingat, waktu di dalam melakukan firman Tuhan. Lanjut, ayat 13. Ini ayat favorit. Kalau ada yang doa ngutip ayat ini, aminnya paling kencang. Nah, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini biasanya aminnya kencang nih. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin, kencang banget. Apabila ada kata bersyarat, ya kan? Jangan cuma dibaca 2 kalimat di depan. Ada kata bersyarat, apabila sama jika. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Syaratnya masih sama, mendengar dan melakukan. Dengan setia, konsisten. Kita senang banget sama ayat ini. Tapi I'm so sorry, saya harus breakdown ayat ini buat saudara. Engkau akan terus naik dan bukan turun apabila, lengkapnya gitu kan, engkau mendengar dan melakukan dengan setia. Oke? Kita selalu berpikir kalau berkat Tuhan dibawa naik berarti enak-enakan. Ada masalah, kita berharap kerah kita diangkat sama Tuhan, ya, langsung selesai. Enggak. Di saat kita memutuskan melakukan firman Tuhan, saudara mesti tahu, jalanan kita akan naik. Dan di mana-mana, apa saja yang judulnya naik, itu selalu berat. Naik pangkat, prestasi dulu kan? Naik penjualan, lembur. Naik kelas anak-anak kita, ujian dulu. Naik berat badan, nuruninnya berat. Semua yang judulnya naik selalu harus diikuti oleh kerja keras, gitu kan pengertiannya? Ya. Jadi ternyata kalau saudara lagi ngerasa berat hari ini, berarti saudara lagi dibawa naik. Nah, kita mikirnya seringkali kebalik. Kita mikirnya waktu lagi ngerasa berat, kerjaan berat, dan lain-lain, kok Tuhan diemin? Loh enggak, emang lagi naik kok. Dan itu terjadi waktu kita memutuskan melakukan firman Tuhan. Ada istri, suaminya selingkuh. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melakukan firman-Mu. Berat langsung jalannya. Tiba-tiba migrain tiap malam. Tiba-tiba perutnya kenapa, gastronya naik segala macem, ya, jalannya kayaknya pelan banget karena lagi naik. Oke? Dan waktu lagi naik, kita akan selalu papasan sama orang yang lagi turun. Betul nggak sih? Orang yang lagi turun jalannya kencang semua, zoom kencang semua. Terus kita mulai iri, lihat mereka rezekinya kencang, happy-nya kencang. Tuhan, dia selingkuh loh, kok happy? Saya mau ampunin suami saya, kok jadi gini? Saya jadi migrain, saya sakit, dan lain sebagainya. Kerjaan kita lagi susah, kita papasan orang lagi korupsi, zoom, rezekinya kencang semua. Terus kita mulai iri, Tuhan, kita mulai pertanyakan Tuhan. Bayangin, Tuhan kita tanya loh, siapa sih kita nih? Tanya Tuhan, kok gini sih? Sementara Tuhan tahu yang terbaik. Saudara yang goes pasti ngerti lah. Saya pertama goes di Bali. Ada daerah namanya Jatiluwih. Itu tanjakannya 35 kilo. Gak ada jalanan rata, gak ada jalanan turun, nanjak.
Saya bilang gini, nggak mungkin deh kayaknya. Itu lihat jalanannya setinggi AC itu, dan 35 kilo. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya, banyak orang lewat situ, wah ini mesti ganti sepeda kayaknya, mesti ganti sepeda. Enggak, yang mau diganti bukan sepedanya, paha kita yang mau diganti, bukan sepedanya. Kita seringkali minta sama Tuhan, ganti dong Tuhan, ganti dong ininya. Enggak, setiap Tuhan izinkan ada jalanan naik, kita yang mau dirubah, bukan masalahnya mau dirubah. Tuhan merubah masalah, ya ampun, hitungan detik juga bisa. Betul kan? Hitungan, enggak, tapi Tuhan izinkan, Tuhan lagi mau rubah kita. Itu seminyak mati, kepencet. Mati beneran. Oh, udah nyala. Sampai mana tadi ya? Barusan itu sampai di mati beneran. Nah ya, korek kuping. Saudara mesti tahu, I made it. Seminyak Jatiluwih, seminyak 100 kilo. Apa yang berubah? Bukan sepeda saya yang berubah, paha saya yang berubah. Saya bisa nanjak sekarang. Dulu kayaknya unbelievable, nggak mungkin kayaknya. Setinggi itu, sepeda, nggak mungkin. Saya nggak mungkin. Ternyata bukan sepedanya yang dirubah, sayanya yang dirubah. Paha saya dirubah. Nah, waktu jalanan naik, sama. Engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Berat pasti. Jadi sekali lagi kalau saudara lagi ngalamin yang berat, berarti saudara lagi menuju ke atas, bukan ke bawah. Dan kalau papasan sama orang yang lagi bikin dosa, itu udah pasti. Di sekolah kehidupan pasti itu terjadi. Kalau kita papasan sama orang demikian, mengucap syukur, Tuhan terima kasih, saya ngerti sekarang, saya lagi dibawa naik. Ya, dan doain teman-teman yang lagi kelihatannya kenceng. Udah jelas bikin dosa, nggak usah dihakimin, doain aja mereka. Karena kita akan tibanya di atas, betul kan? Kita tibanya di Mang Ade, rindu alam. Mang Ade itu orang Indomie. Rindu alam aja ya, rindu alam. Yang lagi turun tibanya di Ciawi. Enakan mana pemandangannya? Rindu alam. Ciawi pemandangannya cuma toko Fuji Film sama angkot-angkot warna biru. Di atas lebih enak, udaranya lebih enak, view-nya lebih luas. Dan orang kalau udah terjebak di bawah, biasanya mereka cari orang yang lagi di atas. Betul? Hah? Seharusnya gue dengerin lo, gue selingkuh, ternyata istri gue tahu, suami gue tahu, tolongin gue, gitu kan? Terjadi nggak? JK Infinity sebagai itu pasti kan? Ya, gereja lain yang mungkin belum nyadar. Kalau orang udah hit the bottom, mereka akan cari yang di atas. Itu di mana-mana begitu. Kelihatannya kenceng turun, tapi don't worry, ya kita kelihatannya pelan jalannya. Tapi jalanan ke atas itu selalu pasti ada jalanan ratanya. Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau perlu berhenti, berhentilah sebentar. Ya, tapi jangan pernah menyerah. Yes. Naik ke atas. Amen. Saya percaya semua saudara pernah ngalamin retreat ke puncak. Biasanya tuh tim sound system berangkatnya paling pagi. Ya, mereka lewatin macet segala macam, nyampe. Rombongan kedua berangkatnya jam 10 pagi biasanya. Ya, jam 10 kena macet. Ya, di Gadok kena macet. Yang mereka telepon, yang udah nyampe kan, kita macet gitu. Yang di atas jawabnya panik nggak? Macet di mana? Gitu? Enggak. Oh, macet. Enggak, cuman sampai Cibulan, tenang aja. Oh, yang di atas sudah tenang. Karena apa? Udah lewatin asam dan garam. Makanya tenang. Di atas tuh gitu. Nah, Tuhan rubah kan?
Kita lebih tenang, lebih wise. Kita punya jawaban dari masalah itu yang orang lagi lewatin, yang kita udah lewatin sebelumnya. Kita bisa tolong orang lain. Itu tujuan Tuhan membuat jalan naik itu seperti itu. Makanya kalau sekali lagi ada jalanan terjal, saudara ngerasa berat, disitulah kita harus mengucap syukur. Jangan komplain. Ya, tolong ingat baik-baik. Mendingan kita mengucap syukur, ya, karena duri punya bunga ros, daripada kita komplain terus. Kenapa bunga ros ada durinya? Mendingan kita mengucap syukur. Jalanan naik dibuat sama Tuhan untuk mendewasakan kita semua. Dan itulah definisi dari berkat. Beda banget ya. Kita pikir berkat duit kan? Ini kalau mau di breakdown, berkat itu justru latihan buat kita, supaya kita yang berubah. Baca baik-baik saudara, Ulangan 28. Ya, PR buat saudara di rumah. Itu semua untuk merubah kita. Dan itu semua terjadi kalau kita mendengar dan melakukan dengan konsisten. Saudara sadar berkat Tuhan itu ada sama saudara setiap hari? Amin. Sadar ya? Oke, siapa di sini yang punya jam tangan udah lebih dari 2 tahun? Boleh lihat tangannya? Enggak? Lebih dari 5 tahun, jamnya sama? 5 tahun? Wih, oke juga. 10 tahun nggak ada kayaknya. Oh, udah 10 tahun jamnya. Merek apa ya? Oke, semua punya jam tangan yang sama biasanya ya. Biasanya udah 6 bulan, setahun kita pakai jam yang sama ya. Saya mau tanya dong, ada yang hafal nggak di balik jarum pendek sama jarum panjang desainnya kayak gimana? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal, maju ke depan. Ada? Coba lihat baik-baik. Belakangnya kayak gimana? Tanggalnya tuh di mana? Coba lihat baik-baik. Coba, saya juga mau lihat. Saya juga nggak hafal soalnya. Angkanya Romawi atau enggak? Nggak ada angkanya atau enggak? Udah lihat? Udah. Sekarang jam berapa? Saudara lihat lagi. Itulah, kita seringkali manusia, kita nggak ngerti bahwa berkat Tuhan itu ada sama-sama dengan kita. Kayak jam tangan, kita selalu fokusnya sama jarum panjang sama jarum pendek. Tadi saya suruh saudara fokus main belakangnya, saudara nggak lihat depannya kan? Ya, ditanya jam berapa, kita lihat lagi. Seringkali kita perlu fokus bahwa kita ada nafas di hidung itu berkat Tuhan. Kita survive 2 years of pandemic itu berkat Tuhan. Ya, kita masih sehat, bisa naik ke lantai 2 ikut kebaktian di JK Infinity itu berkat Tuhan. Amin. Ya, saudara masih bisa lihat anak, cucu, masih bisa main musik segala macam, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sadar bahwa berkat Tuhan bukan soal materi, tapi Tuhan sudah memberkati kita dengan kekuatan yang luar biasa. So, mengucap syukurlah setiap hari. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis, rekening BCA penuh buat saudara. Aduh, mau langsung. Oke, well, tolong berdoa dulu buat firman Tuhan.